Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Santuy. Sebelum itu perkenalkan, nama aku Dianatul Izzah, berasal dari SMA Negeri 2 Pasuruan. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing nih tentang fenomenal banget bagi para pelajar, yaitu tentang pendidikan di era new normal. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri nih, ada kelas aku yang membersamai aku untuk sharing-sharing kali ini. Boleh perkenalan? Oke, halo semua, kenalin nama aku Nailatul Karimah, bisa dipanggil Naila. Wah, Nailatul Karimah. Naila ini kelas 11 MIPA ya? Iya benar banget, aku kelas 11 MIPA nih. Iya. Oke Naila, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas pendidikan di era new normal. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita akan ngebahas tentang apa sih arti dari new normal sendiri. Nah, menurut Naila, arti dari new normal sendiri itu apa sih? Menurutku nih kak ya, new normal itu perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah protokol kesehatan nih kak. Wah, berarti kayak adaptasi baru ya, yang sebelumnya kita itu kalau keluar rumah atau berkegiatan itu tanpa protokol kesehatan. Tapi karena adanya new normal itu sendiri, kita akhirnya lebih kayak protokol kesehatan gitu kan ya. Iya benar banget. Iya benar-benar. Yang sebelumnya kita nggak pakai masker, Iya. sekarang kita pakai masker. Terus yang sebelumnya kita nggak jaga jarak, sekarang Iya. kita jaga jarak. Iya, Terus benar. pakai hand sanitizer. Iya, kita harus disuruh untuk itu ya. Memang ini untuk kebaikan kita semua, guys. Oke, pernah denger nih, bahasanya aku pernah dengar kalau misalnya Naila ini akhir-akhir ini nggak jauh-jauh lah ya, pernah mengikuti beberapa olimpiade sama kompetisi online dari nasional hingga internasional. Ini pas banget nih aku mau sharing sama Naila, soalnya ini pembahasannya dari pendidikan di era new normal. Nah, mungkin Naila bisa cerita gimana sih pengalaman dan kompetisi apa sih yang pernah Naila ikuti? Kalau dari aku sendiri sih kak, itu dari 2020 ya. Wow. Itu lulusnya SMP. Nah itu aku nyoba-nyoba nih iseng-iseng ikut lomba, bukan lomba sih, ini nubar atau nulis bareng. Itu nulis bareng sama anak SMA lain. Nah kebetulan tuh karyanya diterbitkan jadi beberapa buku. Nah pas udah kelas 10 aku ikutan ekskul KIR kan. Nah di lomba itu ada lomba karya tulis ilmiah nasional INCER atau Intellectual Research. Itu kebetulan kita dapat juara 4. Nah, Wah. lanjut lagi nih langsung ke internasional. Itu lombanya namanya WSEEC atau World Science Environment Engineering Competition. Itu dapat silver medal nih kita. Silver medal. Iya. Itu online kan ya? Iya, online semua. Oh, iya, online semua. Terus selanjutnya ada lomba nasional lagi karya tulis ilmiah, itu namanya NIPRO dari ITS. National Innovation Project. Itu kita dapat semifinal doang. Iya, nggak apa-apa, namanya juga berusaha ya, proses. Iya. Pasti ada menang, ada kalah gitu kan. Benar ya. banget. Nah yang terakhir kemarin kita lomba IFES Tunisia, kebetulan alhamdulillah dapat bronze medal. Wes, keren ya. Iya, tapi ada beberapa yang nggak menang kak, kayak Olimpiade Matematika, terus ada lomba desain poster kemerdekaan, terus ada lomba Olimpiade yang lainnya, Olimpiade agama itu. Jadi Berarti pengalaman. banyak ya pengalamannya di lomba-lomba di di pandemi ini kan ya. Wah, berarti memang harus sih kalau misalnya kita buat nambah-nambah pengalaman. Nah, aku mau tanya lagi nih Naila, gimana sih caramu tuh biar bisa kayak tetap produktif gitu di era yang kita itu harus beradaptasi, kita tuh harus apa ya, kayak yang dulunya kayak gini kita harus kayak gini ya, kayak dulunya kita offline sekarang kita online gitu. Nah, tips Naila biar kita tetap bertahan meskipun pendidikan kayak gini untuk tetap mengikuti lomba-lomba atau mungkin belajar dan lain sebagainya, gimana sih tips dari Naila sendiri? Tentunya adaptasi ya kak ya. Iya bener. Adaptasi ini gampang-gampang susah sih ya. Tapi Iya. lebih banyak gampangnya kok insya Allah. Yang pertama kita harus memanage diri sendiri sih, memanage waktu, kedisiplinan itu penting banget ya kak. Terus yang kedua nggak boleh ada alasan kayak misalnya aku nggak punya buku atau aku nggak punya apa gitu. Masalah finansial itu bisa dikesampingkan gitu loh, karena sumber ilmu itu banyak banget. Bukan masalah utama berarti finansial bukan itu. dong. Kita harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada nih, kayak misalnya perpustakaan kan buka, kenapa kita nggak belajar dari sana? Terus iya, bener sekarang kan banget. sumber-sumber kayak YouTube
YouTube, Google dan sebagainya kan bisa kita manfaatkan untuk belajar gitu. Jadi kita harus benar-benar adaptasi dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada. Yang pastinya keinginan dari diri sendiri dong. Memulai gitu kan, Bener memulai. Dan harus ada motivasi nih. Kalau aku sendiri motivasinya dari seorang pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, Kak Jerome Pauline tuh misalnya. Iya, tahu. Bener banget, itu kan wah niatnya itu besar banget gitu loh. Demi masa depan dia itu benar-benar mengorbankan waktu, tenaga, pikiran semuanya. Karena ya itu hasilnya itu besar gitu, hasil yang besar dari proses yang besar juga. Iya, benar banget. Berarti tadi dari iseng-iseng terus memulai gitu kan. Jadi semua kayak intinya kesuksesan atau pendidikan yang besar itu dilihat dari gimana caranya kita memulai. Kalau misalnya kita mau sukses tapi kita nggak mau memulai kan percuma gitu kan. Nah, aku mau tanya juga nih dari Naila juga. Kita kan akhir-akhir ini kan ya nggak jauh-jauh ini kita kan 1 tahun 2 tahun kita online kan. Iya. Nah, menurut Naila, apakah itu efektif? Maksudnya apa ya? Yang Naila hadapi fakta ketika kita online, dimana kita itu harus adaptasi. Apalagi pertama masuk kelas 10 online ya? Iya, benar banget. Nah, itu kan adaptasinya harus ada kan, yang dulunya kita SMP, apalagi di sekolah baru. Nah, fakta dari tanggapan Naila gimana? Efektif nggak kalau misalnya kita itu kayak belajar online kayak gini? Dan gimana sih rasanya ketika kita belajar secara online kayak gini? Kalau antara efektif atau enggaknya itu tergantung dari diri masing-masing ya Kak ya. Iya, jujur nih kalau aku awal-awal emang wah kok gini sih belajar online tuh kayak susah, ribet dan sebagainya. Tapi kalau kita udah bisa adaptasi, kita udah bisa intinya kita harus bisa nyaman dengan keadaan yang baru ini, insya Allah efektif gitu loh. Nah sekarang kan banyak dari siswa yang dulunya itu nggak suka online, tiba-tiba sekarang suka online gitu loh. Malah kayak malas buat masuk gitu loh. Iya. Jadi ya itu yang penting, kebiasaan itu harus diadaptasikan dulu. Oke, tadi kita udah dengerin nih beberapa tips sama pengalaman Naila yang tadi harus produktif waktu, kemudian juga tadi harus edukasi. Nah, satu pertanyaan lagi nih Naila, jawab singkat aja gak apa-apa. Nah, menurut Naila penting gak sih posisi orang tua sama guru atau mungkin sama lingkungan sekitar dalam kita itu berusaha dalam pendidikan di era new normal ini? Kalau menurutku sih ya Kak, penting banget dong, karena guru, orang tua itu merupakan lingkungan terdekat kita yang pastinya memberikan motivasi untuk kita berkembang gitu loh, apalagi di tengah pandemi ini. Lingkungan utama gitu. Iya, kan? yang paling dekat dengan kita. Bener. Wah, terima kasih Naila. Ini mind blowing banget nih, aku sebagai kak kelas akhirnya terinspirasi gitu kan. Aslinya kelas itu bukan membedakan kita, tapi kita tuh sama-sama belajar. Apapun kelasmu, kita harus sama-sama belajar. Wah, terima kasih, akhirnya tercerahkan. Wah, mungkin Naila ada closing statement nih untuk kita semua, guys. Closing statementnya adalah jadilah pelajar yang aktif, produktif, dan kreatif. Wis, singkat, jelas, dan padat ya. Terima kasih untuk Naila dan terima kasih untuk teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya apapun keadaanmu dalam belajar itu bukan menjadi penghalang kamu, karena semua itu bisa dimulai dari kita berusaha, niat, dan memulai. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.